Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para entrepreneur dan calon entrepreneur. Dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Ini adalah tayang perdana dari acara kami, yaitu iPods, Entrepreneur Podcast, di mana kami akan memberikan informasi seputar dunia wirausaha dan tips and trik produktif selama masa perkuliahan. Tentu saja pada podcast kali ini, pada podcast kami akan mengundang narasumber yang berlatar belakang memiliki bisnis selama di kampus. Nah, pada podcast pertama ini, kami kedatangan mahasiswa produktif, entrepreneur, kece, dan pastinya memiliki pengalaman yang banyak dalam bidang entrepreneur. Kita sambut Mas Adi Pangestu. Selamat bergabung Mas Adi. Halo, assalamualaikum. Ya, selamat siang semuanya. Semoga sehat nanti. Siap, sehat Mas. Gimana nih selama masa pandemi perkuliahannya? Gimana Mas? Udah berjalan 1 semesteran nih. Ya, oke. Untuk perkuliahan ya. Untuk diri kan memang kita dituntut untuk daring ya. Karena memang dengan kondisi ini peluang dan ya tetap kita juga mengutamakan kesehatan kan. Dan untuk kuliah dari diri ya kita jadi yang penting kita nggak kehilangan kuliah dan karena kita punya banyak uang kita gunain hal yang produktif. Sebelum kita mulai nih bahas sedikit loh Mas. Mas kan lagi jalanin bisnis nih Mas. Bisa jelasin bisnisnya Mas? Mungkin biar semua pada tahu gitu. Mas Adi orangnya gimana? Oke. Saya juga masih belajar ya. Saya masih belajar, cuman memang bulan ya saya sudah memulai naik gitu. Jadi kalau dengan bisnis ada yang pernah saya jalankan gitu dan ada yang pertama dan ada yang baru gitu. Memang bisnis itu memang dari awal kuliah itu saya berbisnis jadi hobi sendiri itu kan kayak nah itu jalan sekitar 3 tahun lah, jalan sekitar 3 tahun. Akhirnya baik lain sudah nggak bisa bertahan lagi. Nah untuk sekarang ini yang saya juga coba mulai yaitu bisnis ya. Karena saya sudah coba dan berbaling itu kenal ya. Jadi saya ingin apa ya kan dari produk lokal. Kalau untuk saya sekarang itu sih. Dan basicnya online. Nah, mungkin para entrepreneur atau calon entrepreneur nih kadang terkendala cara mulainya itu gimana gitu. Apa yang perlu dipersiapkan, apa yang harusnya ada sebelum memulai, terus berapa sih budget sebagai entrepreneur pemula gitu. Yang sering bahas dimanapun ya, yaitu bagaimana memulai. Kalau dari saya sendiri ya, itu memang saya menang di bidang hobi. Jadi hobi yang kita jalankan
Nah, ketika kita menjalankan karena memang dasarnya kesenangan, nanti walaupun hasilnya mau kayak gimana pun itu akan lebih menjalankan itu dari banyak juga pertanyaan misalkan kayak modal atau yang lain gitu kan. Ya, saya juga masih awal-awalnya terkendala gitu. Cuman yang pasti adalah ide itu sebenarnya itu menjadi modal. Ketika kita udah punya ide, udah punya gagasan, itu sudah menjadi modal kita untuk bisa memulai usaha. Tinggal nanti bagaimana kita berusaha lebih keras lagi untuk bisa menjalankan ide atau gagasan tersebut gitu. Karena menurut saya wirausaha yang bagus adalah atau ide yang bagus adalah ide wirausaha yang dijalankan. Jadi cuma ide hanya diteliti jalan kita punya jalankan itu hasilnya mau gimana pun ya itu ada proses dan proses itu yang bisa membangun jadi lebih tangguh. Oke. Jadi jalanin aja dulu ya. Jadi kalau sekarang mulai aja dulu kan. Jadi udah berjalan beberapa tahun tuh. Udah 3 tahun tadi aku dengarnya. Terus mulai hal yang baru lagi. Nah, oh iya. Untuk bangkitin semangat tuh biasanya para entrepreneur tuh mau tahu gitu, untungnya kita di mana, atau mungkin omsetnya per bulan atau per tahun Mas udah bisa dapat berapa sih? Oke. Kalau kita berbicara tentang hasil ya. Karena kan kita memang ya kalau saya sendiri ya, saya kan mulai memang ya nggak besar banget lah ya. Yang tiga yang awalnya tahun ini kan memang ya, saya berawal dari hobi aja dari kesenangan aja terus coba memulai ya alhamdulillah naik itu. Kalau untuk saya sendiri sih yang penting kan bertahan ya terlebih dahulu itu. Nah kalau untuk hasil ya nggak mesti sih, namanya berusaha itu kan kadang ada naiknya ada turunnya gitu. Kalau saya sih ya untuk bisa gitu. Nah, sebelumnya Mas, sebelum masa perkuliahan, sebelum 3 tahun belakangan ini, apa udah pernah jalanin wirausaha sih Mas? Atau gini, apa, Mas tuh memulai wirausaha emang suka berwirausaha atau karena hobinya jadi terjun ke wirausaha gitu Mas? Ya, oke. Ya awalnya itu memang saya hobi dulu. Hobi terlebih dahulu dan ya biasa kita jadi kalau punya hobi kadang jadi jual dan beli kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya yang memulai kita mulai melihat peluang dan ya ingin mencoba gitu. Dan kebetulan waktu itu tuh saya sebelum perkuliahan kan saya gap year ya. Jadi satu tahun itu kerja terlebih dahulu di toko jadi pelayan lah gitu kan. Ya di situ juga saya belajar bagaimana dan menghargai orang dan lain-lain. Kalau bisnis pun nanti hal-hal itu juga terus sangat berpengaruh juga gitu. Dan di situ juga saya jadi tahu bagaimana mulai dan ya belajar bagaimana mulai habis. Oke. Ya. Jadi bagaimana pemulainya ya. Jadi mulainya ya. Ya karena hobi kan saya punya hobi kayak kolek kayak gitu kan. Nah itu kan intinya kan kita jual dan beli kan kita juga kadang ada itu bisa kita dapat untungnya gitu. Nah setelah itu awalnya kan sebelum kuliah saya kan bekerja terlebih dahulu ya.
Jadi saya kayak 1 tahun saya bekerja dulu. Dan di situ juga saya banyak mendapatkan dapat ilmu, dapat apa ya, pengalaman lah. Jadi saya jadi tahu bagaimana orang dan ilmu itu yang menurut saya sangat berharga dan di situ juga saya berani untuk bagi bisnis yang sesuai dengan hobi atau kesukaan saya gitu. Ya walaupun sekarang memang udah jalan lagi sih, udah berpindah cuman ya menurut saya udah lumayan. Perpindahnya tuh karena apa, Mas? Kalau boleh tahu. Apa karena pandemi ini atau emang ada masalah lain gitu? Oke. Berpindahnya karena ya. Oke. Jadi karena memang hobi ya dia kan barang-barang yang memang memang orang-orang yang suka hal-hal dan kebetulan kalau untuk dari hobi saya itu kan yang kalau misalkan beli pengen sebuah usaha itu memang itu modalnya besar gitu. Sekarang banyak yang sudah banyak di situ juga banyak itu juga banyak ya punya lebih jadinya lumayan gitu kan. Nah itu jadi lebih kepada kalah lain sih. Yang lain kalah di modal dan yang lain mungkin agak ya udah agak susah lah. Jadi sekarang saya beralih terlebih dahulu. Oke. Jadi emang karena udah bukan zamannya lagi ya. Jadi sekarang pindah ke bisnis. Iya betul. Nah, saya dapat informasi nih, Mas. Mas Adi tahun ini ikut PMW ya di Unsud. Oh iya. Nah, kalau boleh tahu, Ya betul. nah, kalau boleh tahu judul apa sih yang diangkat, Mas? Oke. Saya lolos PMB, alhamdulillahnya lolos PMB dan untuk PMB-nya sendiri saya memang mengangkat dari usaha saya yang sekarang. Dan judulnya itu Mesin Racing X House, penyedia angkot berkualitas dan terpercaya. Jadi kan untuk PMB yang sekarang itu kan kan. Nah di sini juga saya kebetulan usaha bisnis online lah ya. Salah satu pertimbangan yang jadi lolos. Oke. Jadi bisnis sekarang tuh mulainya dari ini ya, dari modal, mau cari modal gitu, jadi ikut PMW. Nah, mungkin dari teman-teman yang nonton video ini mungkin bisa termotivasi gitu. Ayo ikut PMW di Unsud khususnya. Soalnya ya kita mulai berwirausaha tanpa perlu modal, cuma perlu ide. Nah, betul tuh tadi kata Mas Adi, katanya kita itu modal ide aja udah cukup, apalagi sekarang Unsud memberikan fasilitas gitu yang kita kenal dengan PMW, di mana kita buat sebuah ide karya buat melakukan suatu wirausaha. Nah, kalau boleh tahu Mas tahu ini apa? Mas bisa jelasin nggak PMW itu seperti apa, Mas? Biar semua tahu gitu.
Gimana bisa diulangi pertanyaannya, Di? Jadi Mas kan udah ikut PMW nih. Mas bisa berbagi pengalaman gitu. Ya. Cara ngikutinnya atau mungkin mereka belum tahu gitu PMW itu apa gitu. Jadi tolong berbagi informasi kepada mahasiswa-mahasiswa lain tentang PMW. Ya, oke, siap. Ya, untuk PMW sendiri ya. PMW sendiri kan dari berusaha dan itu dia untuk gitu. Jadi untuk kayak informasi dan lain-lain. Jadi itu memang gram di mana kita yang punya ide wirausaha itu nanti bisa dibiayai oleh untuk awalnya sendiri nanti kita membuat proposal hanya. Nah mungkin kalau untuk PMW yang tahun ini ya, PMW kan sudah lewat ya. Kan mungkin bisa diterapkan di PMW tahun lain buat teman-teman lain. Jadi nanti kita punya usaha terlebih dahulu ya. Kita nanti silakan. Jadi proposal. Nah, itu tuh nanti akan di-review oleh para reviewer yang dari yang memang untuk lolos atau tidak. Nah, ketika kalian lolos nanti kalian bisa dibiayai dengan ketentuan yang berkuat. Jadi memang ketika kalian punya ide, tuangkan itu. Jadi matangkan konsepnya, tuangkan. Jadi apa namanya? Ini juga bisa jadi tambah kalian ya itu. Ketika kalian nggak punya modal, tapi ketika kalian juga bagus. Nah ini menjadi salah satu jalannya untuk mendapatkan modal juga. Jadi sangat direkomendasikan buat kalian untuk mengikutinya gitu. Yang terakhir nih Mas, ada satu kalimat atau satu kata gitu buat calon-calon entrepreneur. Ya. Oke. Satu kalimat ya. Sering saya dan motivasikan dari teman-teman beberapa itu dan bukan jatah gagal kalian dan kegagalan itu sebenarnya gagal itu hal biasa sih. Tapi ketika gagal itu yang kita dapatkan gagal itu akan menjadi semakin membuat jadi kita. Jadi apapun ya lo semuanya itu akan tetap naik. Teman-teman semuanya mau mulai wirausaha. Saya bisa, kalian juga. Oke. Terima kasih Mas Adi waktunya dan pengalaman yang cukup banyak gitu buat kami para calon entrepreneur dan mungkin entrepreneur yang mau bangkit lagi setelah jatuh atau setelah omsetnya turun karena masalah pandemi ini, jadi susah gitu buat ngejalaninnya. Terus dari saya terima kasih banget kepada Mas Adi sudah mengisi podcast perdana kami, dan untuk untuk yang mendengarkan, kami harap bisa menjadi motivasi, bisa menjadi menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.